Halo, selamat datang kembali. Nah, di sini driver pemula wajib tahu ini ya. Ini adalah tampilan dasar aplikasi Shopee Food Driver. Ini yang mau mendaftar, mau ngebid, ini harus tahu ya. Ada beberapa setelan penting yang harus kita ketahui ya. Ini sebelum ngebid. Dan sebelum kita menuju settingan yang penting itu, saya akan menjelaskan fitur-fitur dasar dari aplikasi Shopee Food Driver ya. Nah, di sini kita lihat ada tampilan profil kita ya, bintang dan performa ya sebelah kanan ya. Lalu di sini kita bisa lihat status kerja. Jadi status kerja ini ada dua, manual sama auto bid ya. Jadi di sini sobat bisa pakai yang manual sama yang auto bid. Nah, bagi driver pemula ini wajib yang namanya auto bid ya. Dan kalau sobat udah jago bisa pakai yang manual. Nanti saya akan bahas di next video ya, antara perbedaan manual sama auto bid ya. Dan sekalian praktek lapangan ya. Nah, di sini ada notifikasi, pesanan searah, saldo, insentif dan yang lain-lain. Di sini pesanan searah itu kita memiliki kuota ya, satu ya, setiap hari itu satu ya. Dan hanya bisa dipakai di jam-jam tertentu. Jadi kalau jam sibuk kita nggak bisa pakai ya. Jadi di sini kita mau pulang misalnya kan ke rumah, misalnya itu kita arahkan ke rumah. Nah, biasanya kita mendapat pesanan itu orderan saya arah ke rumah ya, misalnya yang kita targetkan. Tapi di sini kadang-kadang ngaco gitu ya kan, nggak bisa dipercaya ini ya. Nah, berikutnya itu adalah notifikasi ya. Notifikasi ini wajib baca nggak baca itu terserah ya, terserah sobat. Cuman ini kalau kita buka itu bikin lemot ya, bikin lemot dan cache aplikasi itu tertumpuk. Lebih baiknya seperti apa bang? Nggak usah dibuka aja, ya udah. Nah, dan saldo driver. Nah, di sini saya saldonya negatif ya. Nah, apa itu saldo negatif? Ini minusan dari kita menerima orderan ya, orderan COD. Jadi kalau saldo kita negatif itu kita hanya bisa menerima orderan non tunai ya. Jadi kalau saldo kita negatifnya itu 14.999 atau di bawah 15.000, itu kita bisa menerima orderan tunai ya, seperti itu ya sobat. Nah, sobat bisa pilih mau isi saldo, tarik saldo, terserah ya. Kalau sobat ingin pakai saldo, mainnya isi saldo. Nah, itu gampang sekali. Sobat bisa top up melalui ShopeePay-nya, melalui rekening, atau pergi ke konter-konter HP ya, atau yang menyediakan layanan top up saldo driver ya, terserah ya di sini ya. Nanti saya akan bahas di next video berikutnya tentang menghadapi cara fiktif itu ya nanti ya. Nah, di sini sobat bisa lihat rangkuman pendapatan, transaksi ya, di sini transaksi, rangkuman pendapatan ya untuk hari ini, catatan pembayaran. Nah, ini permintaan pembayaran. Di sini ada semua status dalam proses, selesai, dibatalkan. Di sini biasanya itu saya gunakan untuk ajukan banding bahwa ongkir yang saya terima itu tidak masuk akal, atau customer melakukan kesalahan yaitu salah titik ya, salah titik, dan customernya nggak mau membayar sisa dari salah titik tersebut ya. Bisanya 4 km melencengnya, harusnya dia bayarkan ya, kalau saya kasarnya kali 2000 aja ya kan. Sebenarnya kan 1600 per kilometer, tapi saya genapkan aja 2000 karena 400 peraknya sudah dipotong oleh aplikasi. Nah, biasanya saya gunakan untuk banding ya. Nanti kalau sobat ingin banding ya di aplikasi, nanti saya akan kasih tutorialnya ya. Nah, itu di next video juga ya. Nah, berikutnya sobat bisa lihat insentif ya. Nah, insentif di sini berbeda-beda ya. Kalau di Padang itu ya 6 orderan, 11 orderan ya, tergantung poinnya ya. Nah, 600 poin itu 5.000 insentif ya. 12.000 poin itu 11.000 ya. Nah, seperti itu akan dimulai
tanggal 7 akan dimulai tanggal 7 April 00 sampai 23 sampai tengah malam ya. Risetnya seperti itu ya. Berikutnya poin penalti. Dan harus dipelajari tentang poin penalti ini ya. Sobat bisa pelajari di sini ya, kode etik ya. Kita sebelum ngebit itu pelajari dulu bagaimana kita kena poin pelanggaran ya, apa yang harus kita hindari, dan bagaimana cara pintarnya kita mendapat orderan nih, orderannya nggak sesuai ya, kita hindari orderan tersebut agar kita nggak kena poin penalti. Itu kita ada caranya, nanti itu di next video juga ya. Ini kalau saya bahas semuanya kepanjangan jadinya. Caranya cara nggak kena poin penalti, menolak orderan misalnya ya. Jadi alasan kita itu relevan ya untuk melakukan pembatalan, itu aja ya. Dan berikutnya adalah riwayat orderan ya, di sini ya. Riwayat orderan ada di sini ya. Lalu itu Pujosera adalah kita beli-beli barang di sini, servis, internet, pulsa, dan paket data. Dan ajak teman baru, akademi pengemudi, bantuan, dan terakhir pengaturan. Nah, di sini bantuan ya. Di sini bantuan itu digunakan untuk lapor sepi pesanan juga ada. Nah, nanti bagi sobat yang mengalami akunnya susah masuk orderan, bisa di sini nanti kita bahas ya lebih dalam lagi ya. Nah, ini yang terakhir. Apa yang perlu kita setel Bang di sini Bang? Nah, di sini yang perlu kita setel itu adalah sobat boleh pilih Waze atau Google Map ya di sini ya. Pengaturan notifikasi. Di sini yang paling penting itu kita harus pastikan centang semua di sini ya. Nah, ini yang paling penting. Sobat harus atur ini ya. Ini harus diaktifkan ya. Nah, itu harus diaktifkan. Pengaturan sistem juga kita sudah pastikan ini sudah aktif ya. Akses kamera tampilkan di atas aplikasi lain ya. Itu harus diaktifkan. Informasi, feedback, dan ketentuan layanan. Nah, yang paling penting ini informasi ya. Dan jangan lupa selalu unggah log setiap hari sebelum memulai ngebit. Dan itu aja yang dapat saya kasih tahu ke sobat ya, aplikasi dasar, fitur-fitur dari aplikasi ShopeeFood Driver ya. Mungkin sobat ada berkomentar di bawah ya mengenai aplikasi ShopeeFood Driver ini ya, fitur-fiturnya. Sobat bisa komen di bawah, tanyakan di sini semua ya, apa-apa aja ya bisa ditanyakan. Ini untuk bagi sobat yang baru mendaftar, ingin ngebit dan masih awam tentang aplikasi ShopeeFood Driver, dan ini saya bikin kontennya khusus ShopeeFood Driver pemula ya. Itu aja ya. Dan jika suka dengan videonya tinggal klik like, jika suka dengan channelnya tinggal klik subscribe agar saya lebih semangat lagi bikin konten-kontennya ya. Sobat bisa berkomentar di bawah ya. Dan kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.